Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistik. Pertemuan pertama bab 1 itu pendahuluan. Kita melanjut ke pengertian statistik. Statistik dalam arti sempit merupakan kumpulan data yang menjelaskan sesuatu. Sedangkan statistik dalam arti luas merupakan metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, penerapan statistik di ilmu bisnis dan ekonomi itu ada 5. Yang pertama, bidang akuntansi. Bidang akuntansi, perusahaan akuntansi publik dalam rangka pengambilan sampel atau contoh akan menggunakan statistik di mana sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua, keuangan atau finansi. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti rasio keuangan dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Yang ketiga, pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru. Masyarakat sebagai responden diminta pendapat mengenai produk yang akan diluncurkan tersebut. Selanjutnya, keempat, ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memberikan atau meramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan mendatang. Yang terakhir, bidang penelitian ekonomi dan bisnis. Digunakan sebagai alat pengolahan data dalam suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Kita lanjut. Dalam penelitian bisnis terbagi dalam 2 jenis, yaitu pengujian deskriptif dan pengujian inferensi. Pengujian deskriptif mengolah data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi data yang diolah. Dalam statistik deskriptif hanya satu variabel saja. Sedangkan pengujian inferensi, pengujian yang melibatkan 2 atau lebih variabel. Pengujian informasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengujian hubungan atau korelasi, yang kedua pengujian pengaruh atau regresi, dan yang ketiga pengujian perbedaan atau pre-sample test, independent sample test, dan lain sebagainya. Isi dari statistik. Terdapat 3 hal yang sangatlah penting dari statistik, yaitu melalui data, kriteria keputusan, dan menuju ke keputusan. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat berbentuk kategori atau misalnya baik ataupun buruk, ataupun dibilang yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Melanjut ke kriteria keputusan. Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan. Sama halnya dengan pilihan masing-masing. Kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi kita semua. Keputusan itu dari beberapa kriteria keputusan, kemudian diambillah suatu keputusan. Data itu berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dapat disebut data hasil kategori atau pemberian kode untuk isi data yang berupa kata atau
dapat didefinisikan sebagai data bukan angka, tetapi diangkakan seperti jenis kelamin, status, dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika. Data kualitatif diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Data kualitatif itu terbagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal. Data seperti nominal adalah data yang paling rendah dan level pengukuran data. Data dalam bentuk kategori tetapi tidak ada tingkatannya. Contoh jenis kelamin ada dua, yaitu wanita dan pria. Maka jika dikategorikan dalam bentuk angka, misal menjadi 1 untuk kode wanita dan 2 untuk kode pria. Data ordinal. Data ordinal disebut dengan data kualitatif namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Jika dalam data nominal semua data kategori dianggap setara, maka pada data ordinal ada tingkatannya. Misal 7 diberi kode 1, netral diberi kode 2, dan tidak setuju diberi kode 3. Jenis yang kedua itu data kuantitatif. Kuantitatif, data merupakan angka dalam arti sebenarnya. Jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Data kuantitatif juga terbagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi daripada ordinal karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urusan tersebut dapat dikuantitatifkan. Dalam data interval tidak mengenal nilai nol yang absolut, contoh IPK. Sedangkan data rasio merupakan data dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Contoh jumlah penjualan pakaian. Ini merupakan contoh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini merupakan keterangannya itu. Ini kolom nomor itu data nominalnya. Ini kolom nomor data nominal. Sedangkan kolom kelas itu merupakan data ordinal dan kolom nilai itu merupakan data interval dan kolom juara itu merupakan data ordinal dan kolom hadiah data rasio. Data berdasarkan sumbernya terbagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak, BPS, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.